Pedagang soto ini merugi karena terkena fitnah kecoa. Sudah terbiasa dengan omset besar, pedagang soto ini hampir bunuh diri karena hampir bangkrut setelah usahanya itu terkena fitnah kecoa. Namun itu 1 tahun yang lalu ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah kembali normal. Bahkan omsetnya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, lalu bagaimana cerita lengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu cerita inspiratif dari salah satu klien saya. Sebut saja namanya itu adalah Pak Rauf. Pak Rauf. Nah, ini salah satu pedagang soto di kota kecil, yaitu di Jawa Tengah ya. Ya, untuk nama Pak Rauf tentu namanya itu nama samaran ya, nama samaran. Namun jika ada kesamaan cerita ya berarti hanya kebetulan saja, gitu ya. Nah, singkat cerita Pak Rauf ini itu datang kepada saya dalam keadaan usahanya yang hampir bangkrut. Dari semula memiliki belasan karyawan, tinggal 7 orang saja. Itu pun sudah termasuk istri Pak Rauf sendiri. Ya, turunnya omset soto Pak Rauf ini sendiri penyebabnya itu adalah kejadian adanya kecoa di mangkok soto Pak Rauf. Nah, kejadian ini itu tidak 1 atau 2 kali. Ya, jumlah pastinya oleh Pak Rauf itu lupa, tapi kejadian ini dalam waktu berdekatan. Herannya lagi oleh Pak Rauf itu adalah kejadian ini selalu di saat warung sotonya itu rame. Jadi banyak orang yang tahu ya mengenai adanya kecoa dalam mangkok soto milik Pak Rauf ini. Nah, imbasnya ya tidak sampai sebulan setelah rentetan kejadian kecoa ini, warung Pak Rauf omsetnya itu mulai turun drastis. Ditambah lagi efek pandemi 19. Nah, warung Pak Rauf itu bisa dikatakan sekarat dan sangat terpaksa harus diliburkan ya. Karyawannya itu diliburkan semua. Dan beliau itu frustasi dan ingin sampai bunuh diri. Ya, mengingat hutang di bank itu juga banyak, sementara pendapatan itu semakin menurun, dan sampai akhirnya beliau itu datang dan konsultasi kepada saya. Ya, di sini seperti biasa nih, ada 2 arahan ya yang saya berikan, yakni secara spiritual dan non spiritual. Ya, untuk non spiritual sendiri Pak Rauf saya suruh untuk merombak usahanya yang semula itu hanya 1 menu ya, soto saja. Nah, itu menjadi ada banyak menu yang lainnya juga. Lalu cat ulang tempat usaha, merombak semua posisi mejanya, tempat masaknya di warungnya ya. Yang semula tidak ada kasir, sekarang sudah ada kasirnya. Lalu saya arahkan ya, pasang CCTV hampir di semua sudut tempat usaha milik Pak Rauf ini, termasuk CCTV yang mengarah ke parkiran. Nah, kemudian untuk usaha spiritualnya seperti biasa saya arahkan untuk menggunakan mustika pelarisan khusus. Terus kemudian untuk yang lainnya ya sewajarnya untuk usaha batin ya, seperti ibadah diperkuat, diperbaiki lagi. Saya juga mewajibkan Pak Rauf ini untuk menyisihkan sedikit keuntungan untuk bersedekah kepada yatim dan
janda di sekitar tempat usaha Pak Rauf ini. Dan setelah arahan dari saya dilakukan semua oleh Pak Rauf, alhamdulillah baru saja kemarin atau setelah setahun kondisi mulai membaik. Bahkan kalau dihitung omsetnya itu naik jika dibandingkan dengan sebelum tragedi Kecwa ya. Dan alhamdulillah ya kurang lebih seperti itu ya arahan-arahan yang saya berikan kepada Pak Rauf ini. Dan Anda juga bisa melakukan hal yang sama ya seperti Pak Rauf jika Anda mengalami masalah-masalah tersebut. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Jika Anda belum subscribe channel ini, maka silakan Anda klik subscribe, like, dan share agar bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa pula Anda klik tombol lonceng notifikasinya ya, agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini dan mungkin ya bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Saya Mbah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin.